Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 9, di mana pada video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang materi bagian A, bab 3, hakikat dan teori-teori kedaulatan. Nah, pada video kedua ini khusus akan mempelajari macam-macam teori kedaulatan. Sebelum masuk ke materi, kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, peserta didik dapat mengetahui macam-macam teori kedaulatan. Baiklah, kita mulai. Materi ini berawal dari pertanyaan siapa yang memegang kekuasaan dalam negara. Nah, untuk menjawab siapa yang memegang kekuasaan dalam negara, ada beberapa teori yang mempelajari tentang kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini merupakan teori pertama dalam sejarah, di mana dalam teori ini negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal dari segala macam atau causa prima. Kekuasaan tertinggi yang berasal dari Tuhan ini diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih yang secara kodrati ditetapkan menjadi pemimpin negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Jadi, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Teori ini dianut oleh raja-raja yang mengaku keturunan dewa. Misalnya, raja-raja Mesir, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, Raja Ethiopia. Juga dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap sebagai penjelmaan dewa. Misalnya Ken Arok, raja Jawa yang menganggap dirinya titisan dari 3 dewa sekaligus, yaitu Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Peletak dasar teori kedaulatan Tuhan adalah Agustinus yang pertama. Yang kedua ada Thomas Aquino. Yang ketiga ada Friedrich Hegel. Kemudian yang keempat ada F.J. Stahl. Nah, contoh negara yang menerapkan teori kedaulatan Tuhan yaitu negara Jepang pada zaman dahulu ketika dipimpin oleh Kaisar Tenno Heika sebagai titisan dewa matahari. Nah, karena berasal dari Tuhan, kedaulatan negara ini bersifat mutlak dan suci. Sehingga setiap rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan dari Tuhan. Nah, itulah teori kedaulatan Tuhan. Selanjutnya, teori kedua yaitu teori kedaulatan raja.
Nah, teori kedaulatan raja ini merupakan perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan pada abad pertengahan, di mana raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Bahkan, seorang raja tidak harus menaati hukum moral agama, karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia. Peletak dasar teori kedaulatan raja ini yaitu Niccolo Machiavelli dalam karyanya Two Principes, yang mengajarkan bahwa suatu negara itu harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan raja dilambangkan dalam pribadi raja, tetapi tetap harus menghormati hukum kodrati, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan. Nah, teori kedaulatan raja di Inggris dikembangkan oleh Thomas Hobbes, di mana Thomas Hobbes mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus, yang artinya siapa yang berkuasa, siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Itu homo homini lupus. Nah, teori kedaulatan raja beranggapan bahwa raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi kekuasaan tertinggi dimiliki oleh raja, sehingga raja melaksanakan tugas dengan sewenang-wenang, secara mutlak, secara absolut, karena kedaulatan ada di tangan raja. Contohnya, dulu di Prancis ada yang namanya Raja Louis XIV. Raja Louis XIV ini berkuasa dengan semena-mena, sewenang-wenang. Dia memiliki semboyan "L'État c'est moi", negara adalah saya. Apa yang menjadi ucapan raja menjadi hukum yang harus ditaati oleh rakyatnya. Nah, itu teori kedaulatan raja. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi ada pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara sebagai lembaga tertinggi dalam kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan lahir bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir atas kehendak negara dan diabadikan untuk kepentingan negara. Peletak dasar teori kedaulatan negara ada Jean Bodin, Friedrich Hegel. Yang ketiga ada George Jelinek. Yang keempat Paul Laban. Itu teori yang ketiga, teori kedaulatan negara. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum. Menurut pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi pemerintah itu adalah berdasarkan hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Hukum merupakan kedaulatan tertinggi dalam negara.
Etika normatif. Negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, yaitu mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum. Tokoh yang mengemukakan teori kedaulatan hukum, yang pertama ada Hugo de Groot. Kemudian yang kedua ada Krabbe. Yang ketiga ada Immanuel Kant. Yang keempat ada Leon Duguid. Nah, itulah teori yang keempat, teori kedaulatan hukum. Selanjutnya, teori yang kelima, yaitu teori kedaulatan rakyat. Menurut teori kedaulatan rakyat, rakyat merupakan kesatuan yang terbentuk dari perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa melindungi hak-hak rakyat. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Montesquieu dan J.J. Rousseau. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan teori kedaulatan rakyat. Yang pertama ada J.J. Rousseau. Menurut J.J. Rousseau, kedaulatan rakyat itu merupakan perwujudan dari kehendak umum suatu negara yang merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau dikenal dengan social contract. Ini masyarakat dibentuk berdasarkan perjanjian. Pendapat yang kedua dari Johannes Althusius yang menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terdiri dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, di mana pemegang kekuasaan dipilih oleh rakyat. Pendapat yang ketiga dari John Locke yang menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurut John Locke, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Nah, menurut John Locke, ada dua macam perjanjian dalam membentuk negara. Yang pertama ada Pactum Unionis. Yang kedua ada Pactum Subjectionis. Pactum Unionis yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk negara. Jadi individu-individu kemudian membentuk negara. Yang kedua, Pactum Subjectionis yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberikan kewenangan atau mandat kepada negara menurut konstitusi. Nah, itulah pendapat dari Jean Bodin. Kemudian yang keempat, pendapat dari Montesquieu. Menurut Montesquieu, agar kekuasaan tidak terpusat pada seseorang, maka kekuasaan dalam negara itu harus dibagi ke dalam 4 kekuasaan yang terpisah atau separated of power, di mana lembaga yang satu tidak mencampuri, tidak mempengaruhi lembaga yang lain. Nah, pembagian kekuasaan itu terdiri dari yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk
membuat peraturan perundang-undangan negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Atau apabila terjadi pelanggaran, maka kekuasaan yudikatif ini disebut kekuasaan kehakiman. Nah, demikianlah teori-teori kedaulatan, dari teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, negara, hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Itulah materi yang pertama, hakikat dan teori-teori kedaulatan sudah selesai. Mudah-mudahan setelah materi ini kita pelajari, kita bisa memahami, kita bisa menjawab siapa yang memegang kekuasaan dalam negara. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.